Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dewa Sabila dengan NIM 1020524000070. Saya dari kelas TI 0701. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas week 9 mengenai cara mencari matriks inverse menggunakan metode operasional baris elementer atau OBE. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi nilai A, B, C, dan D. Untuk nilai A sendiri adalah 0, nilai B adalah 0, nilai C adalah 7, nilai D adalah 0. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai A untuk A sendiri 0, B 0, C 7, dan D 0. Lalu kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam posisi matriks yang akan kita tentukan, yaitu A di baris 1 kolom 4, untuk B di baris 2 kolom 2, untuk C di baris 3 kolom 3, untuk D di baris 4 kolom 1. Setelah angkanya kita masukkan, terbentuklah matriks 4 kali 4 yang akan kita cari inverse-nya. Selanjutnya ke penentuan inverse dengan operasional baris elementer. Nah, di metode OB ini dilakukan dengan membentuk matriks argumented. Di sisi kiri adalah matriks A yang ini, dan yang di sisi kanan ini adalah matriks identitas atau matriks I. Nah, tujuan kita adalah mengubah sisi kiri menjadi identitas sehingga sisi kanan akan otomatis menjadi matriks inverse atau A inverse min 1. Berikutnya adalah 15 langkah detailnya. Yang pertama, membersihkan kolom 1. Langkah ke-1, saya melakukan pertukaran baris ke-1 menggunakan baris kedua agar angka 1 berada di posisi pivot baris pertama. Atau R1 kita tukar ke R2. Langkah kedua, mengenalkan elemen di baris kedua kolom pertama dengan operasi R2 sama dengan R2 min 5 dikali R1. Dan hasilnya 0, min 6, 3, min 30, 1, min 5, 1, min 5, 0, dan 0. Lanjut ke langkah 3, yaitu mengenalkan elemen di baris ketiga kolom pertama dengan operasi R3 sama dengan R3 min 9 dikali R1. Dan hasilnya 0, min 1, 8, min 50, 0, min 9, 1, 0. Yang awalnya tadi itu di baris ketiga adalah 9, 7, 8, 4, 0, 0, 1, dan 0. Untuk tahap kedua yaitu membersihkan kolom 2. Langkah keempat, normalisasi baris kedua dengan mengalihkan R2 dikali min 1/6 agar elemen pivot baris 2 menjadi 1. Dan hasilnya yaitu 0, 1, min 1/2, 5, min 6, min 1/6, 5/6, 0, dan 0. Untuk langkah kelima, kita mengenalkan elemen di atas pivot atau baris 1 dengan operasi R1 sama dengan R1 dikali min 2 dikali R2. Dan hasilnya 1, 0, 1, min 4, 1/3, min 2/3, 0, dan 0. Yang awalnya tadi itu di langkah keempat, R1-nya ini adalah 1, 2, 0, 6, 0, 1, 0, 0. Lalu untuk langkah ke-6 yaitu kita mengenalkan elemen di bawah pivot pada baris ketiga dengan R3 sama dengan R3 plus 11 dikali R2. Jadi hasilnya 0, 0, 5/2, 5, min 11/6, 1/6, 1, dan 0. Lalu untuk langkah ke-7 yaitu kita mengenalkan elemen di baris keempat dengan operasi R4 sama dengan R4 min 7 dikali R2. Dan hasilnya 0, 0, 17/2, min 29, 7/6, min 35/6, 0, dan 1. Nah, untuk yang di langkah ke-8 ini kita membersihkan kolom ketiga. Jadi, langkah ke-8 ini kita menormalisasi baris ketiga dengan mengalihkan R3 dikali 2/5 agar elemen pivot baris 3 menjadi 1.
Dan hasilnya 0, 0, 1, 2, min 11 per 15, 1 per 15, 2 per 5, dan 0. Dan yang tadi di langkah ketujuh di R3-nya adalah 0, 0, 5 per 2, 5, min 11 per 6, 1 per 6, 1, dan 0. Selanjutnya, ke langkah 9 yaitu kita mengenalkan kolom ketiga pada baris pertama dengan R1 sama dengan R1 min R3. Jadi hasilnya 1, 0, 0, min 6, 16 per 15, 11, min 11 per 15, dan min 2 per 5, 0. Lalu untuk langkah ke-10 yaitu kita mengenalkan kolom ketiga baris kedua dengan R2 sama dengan R2 plus 1 per 2 dikali R3 dan hasilnya 0, 1, 0, 6, min 8 per 15, 13 per 15, 1 per 5, dan 0. Lalu untuk langkah ke-11 ini kita mengenalkan kolom ketiga pada baris keempat dengan R4 sama dengan R4 min 17 per 2 dikali R3 dan hasilnya 0, 0, 0, min 46, 37 per 5, min 32 per 5, min 17 per 5, dan 1. Yang terakhir ini kita ke tahap keempat, yaitu membersihkan kolom keempat. Langkah ke-12-nya yaitu kita normalisasi pivot terakhir pada baris keempat dengan mengalihkan R4 dikali min 1 per 46, sehingga pivot baris 4 menjadi 1. Dan hasilnya 0, 0, 0, 1, min 37 per 2, 30, 16 per 115, 17 per 230, dan min 1 per 46. Langkah ke-13 yaitu kita mengenalkan elemen baris pertama kolom keempat dengan R1 sama dengan R1 plus 6 dikali R4 dan hasilnya 1, 0, 0, 0, 7 per 69, 7 per 69, 1 per 23, dan min 3 per 23. Untuk langkah ke-14, yaitu kita mengenalkan elemen baris kedua kolom keempat dengan R2 sama dengan R2 min 6 dikali R4 dan hasilnya 0, 1, 0, 0, 149 per 345, 11 per 345, min 28 per 115, dan 3 per 23. Yang terakhir ini di langkah ke-15 yaitu kita mengenalkan elemen baris ketiga kolom keempat dengan R3 sama dengan R3 min 2 dikali R4 dan hasilnya 0, 0, 1, 0, min 142 per 345, min 73 per 345, 29 per 115, 1 per 23. Nah, untuk hasil akhir atau matriks inverse A min 1, setelah 15 langkah selesai, sisi kiri telah menjadi matriks identitas. Sisi kanan yang awalnya adalah matriks identitas, kini telah berubah menjadi matriks inverse atau A-1. Inilah hasil akhir matriks inverse dengan elemen-elemen pecahan seperti 7 per 69, 149 per 356, dan seterusnya. Nah, ini hasil untuk matriks inverse A-1. Yang terakhir ada hasil A dikali A-1 atau inverse A dikali inverse A-1 sama dengan I. Untuk membuktikan kebenaran hasil ini, saya lakukan verifikasi dengan perkalian A dikali A-1 sama dengan I. Dan hasilnya, perkalian tersebut terbukti menghasilkan matriks identitas I dengan determinan diketahuinya matriks A adalah min 690. Karena tidak sama dengan 0, maka matriks ini bersifat non-singular dan memiliki inverse. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.